Nara. Makasih ya. Kamu udah mau temenin aku. Pergi. Rania, bagaimana dengan kamu? Hanya butuh waktu lama untuk Irgi bisa jalan lagi. Papa boleh bantu kamu. Kali ini aku terima bantuan Papa. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Sekarang kami gak punya apa-apa. Kami kehilangan semuanya. Dan aku tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Cantika. Dan saat ini kita hanya butuh tempat tinggal untuk sementara. Kamu gak usah khawatir ya. Kalau soal itu biar Papa yang mengurus. Untuk tempat tinggal, biar Papa yang akan menyediakan. Kamu konsentrasi aja untuk suami kamu. Terima kasih, Pak. WA dari Kak Deden. Gimana Nara? Aku butuh jawaban kamu. Ini sudah kelima kali aku ungkapin perasaan aku ke kamu. Jangan kamu gantung terus aku. Aneh ya cara ngejelasinnya. Maaf Kak Deden, aku masih belum mikirin untuk pacaran. Aku harus selesaiin kuliah dulu. San. Ku tahu alasanmu mengapa kau tinggalkan aku. Ternyata kau simpan cinta
Pantesan pertama kali aku lihat hal itu, kayak aku lihat Bang Abrar. Ternyata dia anaknya Bang Abrar. Dia tinggal di mana? Aku nggak tahu. Yang aku tahu, dia temannya Nara. Nara itu anak muda yang suka ngebantu belajar anak-anak yang nggak mampu. Terus kamu mau ngelakuin apa setelah kamu tahu kalau dia itu anaknya abang kamu? Gak tahu. Kamu jangan lakuin apapun ya, Najwa. Iya. Sama kok yang kita pikirin. Aku gak akan bilang dia kalau aku adiknya Abrar. Mbak, yang rapi ya Mbak. Soalnya Non Rania itu orangnya senangnya yang rapi, bersih gitu. Iya Bi, tenang aja. Ini juga aku lagi berusaha untuk ngerapihin. Mbak, itu diberesin tuh Mbak, berantakan. Oh iya siap. Udah siap, Bi? Iya, sudah Tuan. Tuan, saya kasihan Tuan sama Non Rania. Kapan ya Tuan mereka pindah ke sini? Sebentar lagi nanti kalau Irgi dari tukang rumah sakit, mereka langsung ke sini. Tuan, nanti kalau mereka sudah pindah ke sini, biar Bibi yang ngurus Non Rania sama Cantika ya Tuan. Terserah kamu. Kamu kan lebih ngerti perannya seperti apa. Terima kasih Tuan. Bi, tolong dari sini. Sayang. Mas, aku harap kamu mau ngambil keputusan yang tepat, Mas. Pasti akan ada masalah yang timbul ketika Rania akan tinggal di sini. Rumah mereka itu dalam renovasi. Sebentar lagi juga selesai. Dan saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini untuk menjadi opanya Cantika dan juga menjadi papanya Rania. Saya minta kamu mengerti ya. Kasih sayang. Kamu sudah mau menerima mereka di sini. Iya, Mas. Ada yang nggak dingin minumannya nih? Dingin semua. Kalau bayar, Pak. Katanya haus benar Pak. Kayak nggak pernah minum deh. Ya Gis. Abis keliling-keliling nyari kontrakan, kan nggak dapet. Ada itu Pak di kampung sebelah, rumah Paleman. Paleman. Sama Paleman kecil begitu. Sudah layak huni lagi. Assalamualaikum. Mas Sami, gimana udah dapat kontrakan baru? Wah, Aruna. Papa udah keliling-keliling di kampung ini. Udah nggak ada rumah yang dikontrakin di sini. Udah habis. Gimana kalau misalkan Pak Sami tinggal di rumah saya ini aja sampai Pak Sami dapat kontrakan? Di sini. Aruna. Terima kasih Aruna. Kita kan tinggal di sini, Run. Kalau kita bersama dia gimana? Gis, udahlah. Udah. Yang punya rumah aja udah setuju. Kamu jangan kebanyakan protes.
iya aja. Ya, Aruna ya. Terima kasih Aruna. Kalau begitu, Bapak permisi dulu ya. Bapak mau ambil barang-barang yang masih bisa diselamatin. Ya, Iya. ya. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Harun. Kita jauh dari Pak Semi aja udah kayak neraka. Gimana lagi kita bareng-bareng tinggal sama dia? Coba mikir deh. Bener kan? Orang menzolimi kita menolong dia, kita yang dapat pahala besar juga dari Allah. Ya Run, kita juga mau nolong orang menzolimi, tapi nggak Pak Semi juga lah. Dia tuh nggak punya hati, Run. Bener itu. Ayo cepet. Aduh Pak, enggak Pak, biar meja aja Pak sama Deden Pak. Udah, cepet kita udah dapat rumah nih. Pak, Bapak yakin mau tinggal di sana Pak? Iya yakin. Orang Haruna sendiri yang ngomong begitu sama Bapak. Tapi Pak, udah jangan pakai tapi cepet dong. Ah, semangat. Iya Pak, ini udah semangat Pak. Ayo Den, semangat. Ah, aja capek. Nah, udah sini. Op. Udah. Bawa angkut sini. Coba Bapak sini. Ayo cepetan, ayo. Taruh. Pak, bentar Pak. Capek Pak. Ya Pak, bentar Pak. Dimas, Agis, bantuin, kasihan. Tetangga habis kena musibah juga, bukan dibantuin. Kim, Gis, bantuin ya. Iya. Sini. Terus ya. Aduh, udah ketusin. Ayo, cepet kamu bawa ke kamar yang paling gede, ya. Ya, kita tinggal di situ ya, Runa ya. Itu kamar saya sama Dimas Pak, jangan dipakai dong. Aduh, kamu tuh gimana sih? Jangan di kamar yang paling kecil. Kalau kamar yang kecil gitu kan, Bapak udah tua. Ngap. Kalau kamar gede kan, ya, Runa ya. Run, itu kan kamar kita, Run. Gis, Dim, udahlah ngalah aja untuk sementara waktu ya. Kayaknya kamu salah deh, udah nyuruh Pak Semi sama anak-anak yang tinggal di sini. Tuh, lihat. Belum apa-apa aja dia udah ribet kayak gitu. Ya kan, Gis? Dim? Udah lah, gua masuk yuk. Gue udah bilang kan, Den. Jangan coba-coba mencintai Nara. Hah? Apaan sih? Den, gue sebagai abang lo, gue nggak mau Den. Aden gue salah satu sakit hati, tau nggak? Lo sama Nara itu nggak selevel Den. Tau nggak? Lo mengharapkan dia, sama aja mengharapkan bintang di langit, tau nggak? Itu kan menurut Bang Neja. Abang minta tolong, Den. Percaya sama abang. Percaya. Kamu sama Nara tuh nggak cocok, Den. Nggak pantas, tau nggak? Udah deh. Kamu buang jauh-jauh perasaan kamu sama dia. Masih banyak kok, Den. Cewek yang lebih cantik, lebih baik. Bapak setuju sama Neja.
udah. Kamu jangan pikirin perempuan itu. Ngapain kamu pikirin Nara? Nara itu sama ibunya, perempuan nggak bener. Ya? Deden nggak bisa, Pak. Buat ngebuang jauh-jauh perasaan Deden sama Nara. Kamu tuh sama aja sama abang kamu. Irgi, seolah-olah kamu ngerasa lebih tahu. Udah, bawa ke dalam. Bapak istirahat dulu. Ya halo bang. Oh oke bang, nanti aku kasih tahu malam bang. Pak, tadi Bang Irgi telepon aku. Terus? Nah, terus kata Bang Irgi sih dia mau tinggal tempat Pak Hanif. Waduh. Yang benar. Waduh. Ini berita paling bagus yang pernah Bapak dengar. Coba kamu bayangin. Kalau seandainya Rania nggak ngebakar rumah kita, nggak mungkin dia mau tinggal di rumah Pak Hanif, ya kan? Ya juga sih Pak. Pak, kita kenapa sih Pak nggak tinggal sama mereka aja Pak? Enggak. Bapak nggak setuju pikiran kayak begitu. Kamu nggak boleh punya pikiran kayak begitu. Enak aja mau tinggal di sana. Kalau kita mau tinggal di sana, bukan sekarang waktunya, nanti entar-entaran. Kalau sekarang, itu Pak Hanif pasti nggak setuju. Kan Karania bagian keluarga kita juga. Nah, emang kenapa? Kalau seandainya dia bagian dari keluarga kita, terus kenapa? Hah? Memang bisa seenak-enaknya aja. Kalau bagian keluarga terus ngebakar rumah kita. Bapak tuh beli rumah itu, bikin rumah itu pakai keringet. Bertahun-tahun ngumpulin duit sampai jadi rumah kayak gitu. Nah sekarang dibakar rumah Bapak. Nah, nggak ada tuh basa-basinya bagaimana ke Bapak. Nggak ada. Cantika. Mbak, kita bakal tinggal di sini sekarang. Ini cuma sementara sayang. Kita lihat nanti ya. Ayo, salim sama Opa. Opa. Rania, Cantika, Irgi, selamat datang. Makasih Pak. Masuk dong, ayo. Bisa jalan kan? Iya. Awak bantu? Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Bantu. Ayo sayang, bisa. Hati-hati. Ayo, masuk. Non Rania, selamat datang kembali di keluarga Indrajaya, Non. Duh, Bibi seneng banget. Makasih, Bi. Oh iya, Non. Ini kamarnya, Non. Bukannya kamar aku di atas ya? Maaf. Kamar di atas dipakai sama Nara. Tapi kalau kakak mau pakai boleh kok, Kak. Atau kita mau tukeran? Nggak usah. Nggak apa-apa, aku tidur di bawah aja. Untuk sementara waktu, kalian di kamar tamu dulu ya.
Istirahat dulu. Yuk, masuk, masuk. Ayo, Bi, bantuin Bi. Oh iya Tuan, sini Nang dibawain. Ya, masuk, istirahat dulu. Biar istirahat dulu ya. Nah, ini kamar aku. Ada yang kamu gak suka ya? Enggak kok, bagus kamar lo. Cantika, kita kan sekarang udah tinggal serumah. Aku rasa kayaknya Opa gak akan suka kalau kita ribut atau diem-dieman. Oh iya, gue mau mandi nih. Gue boleh kan pinjam baju lo? Oh, boleh dong, silakan. Dibuka aja di sini semua bajunya. Wah, Nara, ini tas lo semua? Iya. Loh, bagus-bagus loh. Kenapa lo nggak pernah pakai? Itu dikasih sama Bunda sama Papa. Tapi kebanyakan sih dikasih sama teman-teman mereka. Sayang banget ya lo nggak pernah pakai. Padahal bagus banget. Kamu suka? Kalau kamu suka pakai aja. Boleh. Iya, Cantika. Kita kan keluarga. Anggap aja semua barang yang ada di sini tuh punya kamu juga. Ya beda lah Nara, nggak sama. Gue pengen banget punya barang-barang gue lagi. Tapi sayang, semuanya udah kebakar. Kamu yang sabar ya, Cantika. Selagi kamu belum punya barang sendiri, pakai aja semua yang aku punya. Punya kamu juga kok. Pas. Dor, Mas, saya nyariin kamu, ternyata kamu di sini. iya. Aku lagi masak buat makan malam nanti kita, Mas. Kita semua kan jarang ngumpul kayak gini. Jadi aku mau masak buat kalian semua. Seharusnya kamu gak usah sibuk seperti ini. Kita kan bisa pesan catering. Tapi nggak apa-apa. Saya seneng kok lihat kamu masak untuk mereka. Ini nggak masalah buat aku, Mas. Kamu kan tahu sendiri, aku ini nggak pernah mau bermasalah. Dan aku akan menahan diri dengan sikap Rania. Ya, kalau memang ini jalannya untuk membuat hubungan keluarga kita menjadi baik, dan selama dia tidak mencari masalah. Itu nggak akan terjadi, ya. Toh sebentar lagi rumah mereka akan selesai dan mereka akan tinggal di sana. Satu lagi, saya terima kasih sama kamu karena kamu sudah setuju mereka tinggal di sini. Mas, aku tahu kamu tuh mau banget Rania tetap tinggal di sini. Dan aku akan berusaha untuk menahan diri dengan sikap Rania yang seperti itu. Tapi, kalau sampai dia menyakiti Nara, aku nggak akan tinggal diam. Tidak akan terjadi itu, ya. Saya janji. Pokoknya kita akan melakukan yang menurut kita itu benar. Iya, Mas. Ya udah, aku lanjut lagi ya.
begini caranya. Gimana emangnya kamu bisa masak? Coba. Bibi masih nggak percaya Non kembali lagi ke rumah ini. Bibi seneng, Non. Aku juga nggak percaya bisa kembali ke rumah ini lagi. Aku bisa ketemu sama Bibi. Makasih ya. Bibi udah ngurus aku dari dulu. Rumah ini di saat ada Mama, semua terlihat mewah, elegan dan mahal. Tapi beda dengan sekarang. Keadaan rumah menjadi seperti suasananya murah dan tidak ada elegan lagi. Non Rania, pertengkaran Non dengan Ibu Aruna sudah cukup lama, Non. Apa Non nggak bisa melupakan semua, Non? Gimana bisa, Bi? Aku tuh tahu tujuan Aruna mau menikah dengan papaku tuh apa. Semua hanya karena uang, karena harta. Aku tahu Aruna seperti apa. Iya, Non. Maaf ya, Non. Iya, Non. Non mau lihat tanaman yang ditanam sama Mama Non nggak? Kalau Non lihat, pasti Non akan merasakan kehadiran Mama Non. Bibi temenin. Aku akan mengambil alih rumah ini. Rumah ini milik Mama. Dan sekarang harus jadi milik aku. Aku harus menguasainya karena akulah putri mahkota Indrajaya. Non, bagus kan Non tamannya? Gak ada yang berubah, Non. Sama seperti dulu waktu ada Nyonya Sahara, Non. Semua berkat Ibu Aruna, Non. Jangan kamu sebut nama perempuan murahan itu di depan aku. Ngerti?
Kenapa, Pak? Kamu kenapa sih? Harusnya aku yang nanya itu sama Papa. Iya, Papa tanya kamu itu kenapa? Hubungan Papa sama Mama. Apa karena orang ketiga? Kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu tidak suka kalau kita bahas ini? Pak, Kamu ngomong lagi. Al udah gede, Pak. Papa nggak bisa sembunyiin semuanya dari Al. Apa, Pak? Saya dipecat. Apa itu tidak bisa dipertimbangkan lagi, Pak? Baik. Saya mengerti. Terima kasih. Sayang, gimana kerjaan kamu? Aku dipecat. Mereka tidak mau menerima aku dengan keadaan seperti ini. Sabar ya. Kamu pasti dapat kerjaan lagi kok, aku yakin. Tapi di mana? Hah? Siapa yang mau menerima aku keadaan seperti ini? Aku nggak tahu kapan aku sembuh. Aku harus segera sembuh. Ya nggak usah buru-buru sayang. Papa kan juga akan bantu kita. Sebenarnya itu yang aku tidak mau. Kamu, Cantika, itu adalah tanggung jawab aku. Aku yang harus menjaga kamu, menjaga kalian. Kalau kamu tanya sama aku nggak mau tinggal di rumah ini. Iya, aku tahu. Aku juga nggak mau bergantungan sama Papa. Kamu tahu itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya ini semua yang kita lakukan untuk Cantika, sayang. Setidaknya beban Cantika tuh sudah sedikit berkurang. Sebenarnya bukan soal Cantika aja yang aku pikirkan. Soal apa? Aku khawatir sama kamu. Kenapa sama aku? Aku tahu kondisi kamu, masalah kamu sama Papa seperti apa. Aku nggak mau kamu ribut terus sama Papa. Oke. Aku janji aku nggak akan buat masalah di rumah ini. Tapi kan kita tinggal di rumah mereka. Sudah pasti kita akan ketemu sama mereka. Dan satu lagi syaratnya, sayang. Aku nggak mau Aruna deket-deket dengan kamu, ya. Kalau sampai itu terjadi, akan ada masalah besar di sini. Udah dong, kamu jangan pikiran negatif terus sama Aruna. Ya? Kecoa. Kamu harus tahu, kecoa itu akan tetap menjadi kecoa. Jadi aku harus berhati-hati selama aku dekat dengan Aruna. Gimana lagi? Kita pasti akan ketemu sama mereka. Aku minta sama kamu, ya. Kamu jangan cari masalah. Aku ini putri mahkota di rumah ini. Jadi aku yang punya semua aturan di rumah ini. Kalau kamu bersikap seperti ini, ya, lebih baik sekarang juga kita pergi dari rumah ini, ya. Kita pergi, kita keluar dari rumah ini. Ayo. Oke, aku janji, sayang. Aku janji aku nggak akan buat masalah di rumah ini. Asalkan kamu bilang sama aku. Cuma aku satu-satunya yang kamu sayang. Ya. Itu udah cukup buat aku. Iya. Al nanya, apa karena orang ketiga?
Di rumah tangga papa sama mama tidak ada sama sekali orang ketiga. Kita sudah beda visi sama misi. Makanya kami memutuskan untuk pisah. Tidak menjalin hubungan lagi. Papa nggak usah bohong, Pak. Papa nggak bohong. Al udah tahu semuanya, Pak. Papa nggak perlu sembunyiin apa-apa lagi dari Al. Dan Al tahu perempuan itu siapa. Al. Al. Ali, nasinya. Tolong dong, Nara. Ali, adik, nasinya. Irgi mana? Irgi di kamar, Pak. Lagi istirahat. Nanti aja makanannya aku bawa ke kamar. Oh, kalau gitu, Bi, tolong siapin ya makanan buat Irgi. Iya, Tuan. Udah. Saya mau beritahu, ini yang masak adalah istri saya, Aruna. Spesial, karena ada Cantika dan juga Rania. Terima kasih. Rania, ini kesukaan kamu. Ikan bakar. Papa masih ingat loh. Makasih ya, Pak. Papa masih ingat makanan kesukaan aku. Pasti. Nara, tuh sardennya. Iya, Nara mau nambah. Cantik kan? Kenapa sih harus ada sarden? Sayang banget kamu gak suka. Padahal itu produk perusahaan keluarga kamu. Dan itu makanan kesukaan Rara. Ya kan? Siapa bilang Cantika nggak suka sarden? Kamu suka kan, sayang? Kan sering makan di rumah pakai sarden ya. Oh iya, kok kita sama sih? Kamu kasih sardennya ke Cantika ya? Oh iya, nih. Makan nih, sayang. Kamu suka kan? Alhamdulillah ya, pemasukan hari ini Rp5.385.000. Alhamdulillah. Semoga aja ya, warung kayak gini terus. Tuan rumahnya kemana sih? Hah? Kenapa, Pak? Saya tamu loh dari pagi sampai kini hari nggak disuguhin makan. Pak, di dalam ada roti. Tinggal ambil aja makan. Kenapa? Roti bagaimana? Emang tikus diempatin roti terus laparnya hilang. Ya udah, Gis, beli nasi warteg aja tuh di depan. Sama apa kayak warteg tempe? Sini, Gis, lu beli nasi warteg. Warteg tempe? Iya, Pak, nasi warteg. Nasi sayur, campur ikan teri, ikan asin. Itu enak banget, Pak. Saya kesana aja tuh, warteg situ. Kok warteg? Jangan begitu dong. Saya itu kan tamu. Tamu itu kalau di kita tuh raja. Masa dikasih warteg? Udah deh, saya beli nasi padang aja deh. Ya udah, Gis, beli Gis. Beli nasi padang nih. Jangan banyak-banyak. Nih, dengerin. Pakai dus ya. Pakai dus, minta nasi tambahin. Nah ya, terus pakai rendang, pakai daging ayam. Dan tambahin tunjang lah satu lah, sama sayur nangka. Ya, ayo cepet deh, jangan lama-lama. Iya, Pak, di belakang. Ya, tunggu aja, Pak, udah. Sabar. Tadi, Gis. Itu angkat. Susah kalau tuan rumahnya nggak ada. Papa dan Opa senang melihat kalian itu akur. Iya, Pak. Nara juga udah bilang sama Cantika kalau dia bisa pakai barang-barang Nara.
Cantika habis kebakar. Oh, kalau gitu nanti habis pulang dari kampus kita belanja ya. Beneran, Opa? Bener itu. Makasih, Opa. Rania, kalau bisa kamu ikut. Setelah pulang dari kampus kita belanja, kita mampir ke tempat keperluan rumah kamu. Kita belanja di sana. Buat apa, Pak? Rumahnya kan belum jadi. Desain interiornya juga belum hubungin aku. Rani, aku bisa bantu kamu kok. Aku punya kenalan beberapa orang interior. Rasanya nggak usah, Aruna. Makasih ya. Kamu itu udah banyak lakuin buat aku. Tapi kok kelihatannya Papa ini keganggu ya dengan kehadiran aku sama keluargaku di sini. Maksudnya begitu? Papa sama Aruna ingin membantu kamu. Pak, aku ini anak Papa dan ini rumah aku. Jadi aku berhak untuk tinggal di sini sampai kapanpun. Iya, Kak Rania. Tinggal di sini aja. Ini kan rumahnya besar. Kalau ada kalian pasti rame. Kalau nggak ada sepi. Makasih, Nara. Makasih ya kamu udah baik sama kita. Aruna, kamu dengar sendiri kan? Nara mengizinkan loh kalau aku dan keluargaku tinggal di sini. Aku harap semoga kehadiran kita gak jadi masalah buat kamu ya. Iya, Rania. Kenapa enggak? Seperti yang kamu bilang, kamu yang mempunyai rumah ini. Jadi kapanpun kamu mau tinggal dan selama apapun kamu mau tinggal di sini, itu hak kamu. Kita bisa berdamai selama kita tidak bermasalah. Bisa diterusin nggak makanannya? Aduh, ayo. Istri konglomerat masih ngurusin sisa makanan ya? Rania, walaupun kita banyak uang, tapi aku rasa kita nggak harus membuang-buang sisa makanan yang masih bisa dimakan. Itu namanya mubazir. Ya, aku hanya memastikan kalau makanan ini semua masih bisa disimpan dengan baik. Ini pasti hal yang sangat membosankan untuk kamu, kan? Walaupun aku sudah menjadi ibu Indrajaya, memang banyak sekali hal yang berubah dalam hidup aku. Tapi aku rasa gak semuanya itu harus dirubah. Aku salut sama kamu, Aruna. Kamu wanita hebat. Kamu bisa bertahan sampai saat ini. Ya walaupun di depan mata aku, kamu itu nggak lebih dari kecoa.
kamu itu anaknya Mas Hanif. Dan itu berarti kamu adalah anak tiri aku. Ya, anggap aja aku ini lagi belajar untuk menjadi seorang ibu. Gak usah dipaksa, Aruna. Aku ini orangnya teliti banget. Sama kayak kamu. Ya, sama juga lah halnya kayak di dapur ini. Aku pengen dapur ini terlihat bersih dan rapi. Dan aku orangnya sangat pemilih. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa bergaul sama aku. Kamu nggak perlu nerima aku, Rania. Cukup jangan cari masalah dalam keluarga ini kalau kamu tetap mau damai. Saya bantu ya, saya bantu. Tidak usah Pak, saya bisa sendiri Pak. Dan seharusnya kamu melakukan kayak gitu. Kamu tuh belum sembuh. Dan nanti luka kamu semakin parah. Saya harus segera sembuh Pak. Saya tidak mau berutang budi terus kepada Bapak. Saya harus bisa bangkit lagi, Pak. Ya, kalau kamu nggak mau jadi beban, lakukanlah yang terbaik. Luka kamu cukup parah dan butuh waktu untuk penyembuhan. Besok orang terapis akan datang ke tempat kamu untuk membantu proses penyembuhan. Tidak perlu, Pak. Bapak mengajarkan saya sejak kecil. Keluarga kami memang miskin. Tapi kami tidak pernah menerima bantuan dari orang lain. Kami harus bisa mandiri sendiri. Oke. Nanti kalau sudah sembuh, kamu bisa kerja di tempat saya untuk melunasi utang-utang kamu. Saya bisa mencari kerja sendiri, Pak. Sebagai kepala rumah tangga dan suami, saya harus bisa menafkahi istri dan anak saya sendiri. Saya harus bisa, Pak. Kalau itu yang kamu lakukan, ya silakan. Saya nggak bisa maksa. Iya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Papa mengizinkan kami sekeluarga tinggal di sini. Saya sudah merasa sangat berhutang kepada Papa. Pinjam tas lo ya. Yang ini bagus gak? Bagus. Kalau yang ini? Bagus kok. Terus kalau yang ini gimana? Bagus kok. Cantika, ya ampun. Kenapa lo gak jawab pertanyaan gue? Dari tadi gue nanya bagus apa enggak. Lo serius banget mikirin apaan sih? Ya maaf, aku tuh cuma lagi kepikiran sama sesuatu. Kepikiran apaan, Nara? Kalau kamu tuh yang jelas gitu.
sih mama kamu sama bunda aku tuh nggak akur? Kamu kerasa nggak tadi waktu kita makan malam? Vibes-nya tuh nggak enak banget, kayak tegang gitu. Gue juga nggak tahu, Nar. Emang nyokap gue dari dulu tuh ya udah benci sama keluarga lo. Kamu udah ngomong sama Rani ya? Aku udah ngobrol, Mas. Maafin saya ya. Saya nggak tahu kalau kejadian kayak gini. Mereka akan tinggal dalam waktu beberapa lama. Gak apa-apa kok, Mas. Lagian Nara juga katanya senang banget ada Cantika di sini. Sama kayak kamu. Soal Rania, biar aku yang nanganin selama kalian masih berbahagia berdua. Itu yang saya suka dari kamu dan sayang sama kamu. Kamu tuh gak pernah menyerah. Gak pernah. Aku gak akan pernah nyerah, Mas. Kamu satu-satunya laki-laki yang perjuangin aku. Dan aku gak akan pernah lupa itu. Aku gak akan pernah ngebiarin orang menghalangi kita. Terima kasih ya. Kenapa ya? Aku tuh udah coba tanya Binana, Om Ali, semuanya tuh nggak ada yang mau ngasih tahu. Cantika, kamu bisa nggak tanyain ke Karania? Ya nggak bisa lah, Nara. Lagi lo ngapain sih ikut urusan mereka? Ya bukan gitu maksud aku. Udah deh, mendingan kita urusin masalah kita sendiri aja, oke? Gak usah ikut campur urusan mereka, oke? Kalau kamu mau aku balas ya. Ayo apa? Ayo kalau bisa, ayo. Aduh, Den, kamu ngapain sih? Di tempat gelap begini, diam-diam aja, sendirian. Kesambet tau nggak? Kamu cepet pulang deh. Udah, Den, kata Bapak juga lupain perempuan itu, lupain. Itu perempuan nggak bener. Den nggak bisa, Pak. Nggak bisa, bagaimana? Aduh. Bapak nggak ngerti loh. Semua anak Bapak kenapa kayak begini sih? Jadi bodoh, jadi lemah kalau ketemu perempuan. Ayo cepat pulang, ayo. Pak, tolong ngertiin perasaan Deden dong, Pak. Kamu yang ngertiin perasaan Bapak. Ayo pulang. Pak. Udah pulang. Bapak. Pulang. Apaan perempuan model begini? Bikin susah aja, pulang. Lama banget. Pak, udah. Siapa? Gue duluan ya. Oh, lu duluan deh. Sudah. Mau kemana? Mau kemana? Kamar mandi lah, Pak. Sok. Ya, dahulukan dulu orang yang mau kerja, ya. Mas Emi, saya maju-maju mau kerja, mau belanja buat warung depan. Orang kerja cuma di warung depan doang, pakai pengen buru-buru. Neja no kerjanya jauh. Neja. Kok Neja sih? Ayo sini mandi cepetan. Aneh nih. Duluan ya. Habis Neja, Deden, ya. Kok Deden? Kan Deden nggak kerja, Pak. Deden sama Neja kan satu paket. Jadi paket dulu yang duluin, ya. Mana sih? Kan gue udah bilang, itu orang nggak tuh terima kasih.
Udah nggak punya hati, itu orang biarkan aja. Udah diemin aja orang kayak gitu. Ngomong apa? Aduh, kipo amat sih. Terus nunggu ini. Ya iyalah. Maunya apa tuh, Den? Dan mau gimana lo? Satu ruangan. Mau kemana? Makasih ya Bang Dimas dan Bang Agis. Maafin Deden ya kalau selama ini udah suka buat kesel. Santai. Kamu mau kemana? Hah? Mandi belum apa belum? Udah wangi, gaya kayak begitu. Mau kemana? Deden udah buru-buru Pak, mau ketemu seseorang. Pokoknya Bapak tenang aja deh. Deden nggak akan buat Bapak marah-marah lagi kok. Deden pergi dulu ya Pak. Hati lo. Mandi enggak, Pemang, enggak. Cantika. Mama, Kamu mau kemana sayang? Katanya mau renang. nanti aja ya, Ma. Tunggu Nara bangun. Apa yang mesti nunggu Nara bangun sih? Ya karena kan dia yang punya rumah ini, Ma. Siapa bilang? Nggak gitu sayang. Yang memiliki rumah ini adalah kita, bukan mereka ya. Tapi Ma, kan mereka yang punya rumah ini, bukan kita. No, sayang. Mama sekarang ini lagi memperbaiki keadaan. Opa, Papa dari kapan di sini? Baru aja. Oh, aku nggak lihat. Udah sarapan belum? belum Opa. Belum? Belum. Ya udah kalau gitu, kita sarapan dulu. After sarapan, kamu ke kampus sama Nara. Biar Opa yang anterin ya. Oke, Opa. Makasih banyak ya. Papa udah ngizinin aku, Cantika dan Irgi untuk tinggal di rumah ini. Itu sudah seharusnya Papa lakukan. Aku mau hidup damai, Pak. Jadi aku minta kita lupakan semua masalah di masa lalu. Dan sekarang kita saling memaafkan ya. Terima kasih. Papa minta tolong sama kamu ya. Tolong terima Aruna dan Nara. Iya, Pak. Papa tenang aja. Aku pasti terima mereka. Karena Aruna dan Nara itu kan sekarang sudah jadi bagian keluarga kita. Aruna kan sudah jadi ibu tiri aku sekarang, Pak. Makasih. Makasih banyak. Dari mana, Al? Dari mana? Papa masih peduli sama Al. Itu kenapa sih itu anak? Nara, yuk. Nanti kita telat.
Nara Cantika, es krim atau cake? Kamu yang mana? Untuk apa? Jadi kalau selesai kuliah, Papa suka nraktir aku. Jadi Papa kadang bawain snack atau kita ntar makan di luar. Itu semua untuk menambah semangatnya Nara. Dan juga mempererat hubungan kita. Kamu gitu juga nggak sama Papa kamu? Iya, aku juga suka jalan bareng kok sama Papa. Tapi aku lebih ke sama Mama. Oke. Kalau gitu kamu ikut sama kita aja ya. Es krim atau cake? Es krim? Oke. Oke, es krim ya. Yaudah, benar. Yuk. Dah, Papa. Bye. Nara, kita harus ketemu sekarang juga. Atau kamu mau aku mengakhiri hidup aku? Pokoknya, aku tunggu kamu. Ini serius sama bercanda sih? Tapi ini bahaya nih. Dia kan nekat. Al, hei. Kamu itu kenapa sih? Sebenarnya aku mau ngomong sama papa. Silakan. Kalau kamu mau ngomong, bicara sama papa sekarang. Ada apa? Aku mau papa jujur. Siapa yang menjadi duri di antara hubungan papa sama mama? Maksud kamu apa sih? Perempuan itu udah buat aku kehilangan mama. Dan buat papa tega ninggalin mama. Kamu itu bicara apa sih, Al? Papa tahu apa yang aku bicarakan. Papa tahu semuanya. Kamu temukan papa sama perempuan itu. Oke. Aku pasti akan temuin papa sama perempuan itu. Ya. Aku coba ajakin Al deh. Iya, Nara. Halo Al. Al, kamu bisa temenin aku ke dermaga nggak? Kenapa, Nara? Aduh Al, ini penting banget. Ini nyangkut nyawa seseorang. Pokoknya kamu temenin aku ke dermaga ya. Iya, kamu tenang ya. Aku sana. Oke. Ayo. Kita temui sekarang. Nanti aja. Setelah urusanku sama Nara selesai. Al, hei. Kak Deden? Kak Deden, Kak Deden. Stop. Kak Deden, please Kak, please. Please, stop di situ Kak. Aku nggak main-main, Nara. Berhenti, Nara. Berulang kali aku mengungkapkan rasa ini ke kamu. Tapi kamu nggak pernah peduli sama aku. Kak Deden, Nara ngerti banget perasaan Kak Deden. Kita kan bisa bicarain baik-baik Kak Deden. Enggak, Nara. Mungkin memang ini yang kamu mau dari aku, Nara. Karena selama ini aku terus-terusan memaksa kamu untuk mencintai aku.
Kak Deden. Stop, Nara! Masalah nyawa. Sebenarnya apa maksud Nara? Sebentar, Nara. Kak Deden, Nara tuh belum bisa kan, Nara tuh masih kuliah. Kak Deden stop di situ, Kak Deden please. Nggak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Kalau gadis yang aku cintai nggak pernah peduli sama aku. Kak Deden please jangan Kak, please Kak, please. Kalau kamu nggak bisa nerima aku, Kak Deden jangan. lalu bagaimana hubungan kamu dengan Al? Enggak. Kak Deden. Stop, Nara! Akan kutenggelamkan tubuh ini bersama cinta yang tak pernah masuk ke dalam hatimu. Kak Deden. Berhenti, Nara! Enggak. Kak Deden jangan, Kak Deden. Kak Deden. Jangan. Kak Deden jangan. Enggak, Nara! Lepas, Nara! Kak Deden lepas, Nara. Ayo, Nara. Kak Deden. Kak Deden. Kak Deden. Kamu bangsa banget. Nara! 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 Kak Deden masih di bawah. Dede masih di bawah. Iya udah kamu tunggu di sini ya. Al? 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 Al?
juga ya? Ya ampun. Tumben banget kamarnya berantakan kayak gini. Iya, Bu. Nara mana? Udah pulang belum? Sudahnya. Tapi kok nggak ada di kamarnya sih? Saya cari kemana-mana juga nggak ada. Ada nih tadi. Kemana ya Nara? Saya cari, Bu. Coba kamu cari deh. Non. Halo Nara. Nara ada apa sayang? Bunda tolongin Nara, Bun. Kamu di mana sekarang? Kasih tahu Bunda, Nak. Al, Bunda, Al. Al? Kenapa Al? Bunda udah gak ada, Bun. Apa? Al meninggal. Nara kasih tahu Bunda sekarang kamu di mana? Bunda ada di dermaga, Bun. Bunda tolongin ibu, Bun. Bunda tolongin Nara, Bun. Oke, kamu jangan telepon siapa-siapa dulu. Bunda sekarang kesana susul kamu ya. Bunda cepet, Bunda. Nara takut, Bun. Ya, aku harus telepon Mas Hanif. Ya Allah. Mas kamu kenapa nggak bisa dihubungin sih? Nara, ya Allah. Nara. Al. Nara cerita sama Bunda apa yang terjadi, Nara? Awalnya Kak Didin aku, Bunda aku disuruh ke sini. Udah kamu yang tenang. Kenapa ceritain sama Bunda? Kenapa? Mana HP kamu? Mana? Hah? Bunda baca semuanya, Kak Didin aku, Bunda aku disuruh ke sini. Terus aku ngomongin Albun, tapi Alda pengen telat. Deden mana? Deden mana, Nara? Ibu, Nara. Nara, HP kamu Bunda bawa ya. Kamu nanti telepon polisi dan kamu ceritain apa yang terjadi, ya. Tapi jangan bilang sama siapapun kalau Bunda dari sini, ya. Bunda Nara takut, Bun. Nara, udah tenang aja, kamu nggak boleh takut. Udah Bunda di sini, ya. Udah nggak ada waktu lagi, sayang. Lakuin yang Bunda bilang ya, Nara, ya. Lakuin yang Bunda bilang. Ya, Bunda tinggal ya. Tolong!
Maaf. Astagfirullahaladzim. Saya pinjam HP kan saya harus hubungin polisi. Ini Mbak, ada. Terima kasih, Pak. Ayo tolongin Mbak. Tolongin Mbak. Aduh, si Deden kemana Gindari belum pulang juga. Nah, kan tadi si Deden bilang gak usah dicariin, ntar juga pulang. Waduh, kamu jangan ikut campur deh. Masa bapak nggak boleh nyari anaknya? Ya maaf itu jangan Mas lagi. Emi, udah tenang Pak, jangan pakai emosi ya. Den. Bapak kenapa nih? Mukanya kayak panik gitu. Bapak kenapa? Deden belum pulang. Ah, bapak telepon nggak bisa. Oh, Deden. Udah deh, Pak. Jangan panik, Pak. Tadi Deden nelpon aku kok. Terus, apa katanya? Dia minta maaf sama aku, Pak. Bulan, angkat. Ayo, Bulan. Ini kan Deden anaknya Pak Semi. Iya. Ayo kita segera lapor ke Pak Semi. Ayo. Anaknya seperti ini. Ayo. Pak, Bapak bantuin dia, Pak ya. Ayo. Pak, itu anak lagi bener, Pak. Udah nggak usah panik, Pak. Ya. Gimana? Udah mau. Udah masa, Pak. Hujan. Nih. Kenapa? Deden, Pak, Deden. Deden, kenapa sih Deden? Deden tewas. Deden tewas di dermaga Pak. Tapi biar jelas, mending kita ke sana aja ke dermaga. Ya, Pak, bener. Kenapa Deden? Tewas di dermaga deh. Hah? Iya bener. Apa? Dia tewas. Bener, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi. Bercanda kan? Serius ini? Kami nggak bercanda. Beneran. Siapa yang bunuh anak saya? Hah? Tahu Pak, tahu Pak. Ayo. Ayo.